Ya, kembali lagi bersama saya, Jordi Esut, salah satu peserta dalam kegiatan Latsar CPNS tahun 2022 di lingkup Kabupaten Mamuju. Kali ini saya akan tidak seperti video-video sebelumnya. Kali ini saya hanya akan menampilkan suara, memperdengarkan suara, tidak ada gambar ataupun tidak ada video yang akan ditampilkan. Dan juga pada video-video sebelumnya ya saya biasa bersama dengan mentor saya Pak Andi Iwan Sumantri Basir, tapi kali ini saya hanya akan bersama dengan diri saya sendiri. Jadi kali ini kita akan membahas membuat podcast. Podcast itu suara tentang salah satu dari 7 core value ASN dalam Latsar CPNS tahun 2022. Istilah core value-nya itu yaitu berakhlak. Ada 7 core value, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Disingkat berakhlak. Jadi ASN tahun 2022 semuanya berakhlak. Nah, yang akan saya bahas di sini yaitu berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan, ada kata pelayanan. Nah, pelayanan yang saya maksud di sini adalah pelayanan publik. Jadi sebelum kita masuk dalam berorientasi pelayanan, kita harus tahu apa itu pelayanan publik terlebih dahulu. Dari pengertian yang telah saya pelajari, pelayanan publik merupakan sistem yang menyediakan sesuatu yang dibutuhkan oleh publik, yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. Jadi pelayanan publik itu bukan cuma dapat diselenggarakan oleh pemerintah, tapi swasta pun bisa melakukan pelayanan publik. Contohnya, bank-bank swasta melakukan pelayanan di pagi hari, di siang hari, itu merupakan salah satu bentuk pelayanan publik juga. Tapi di sini kita hanya akan fokus kepada pelayanan publik yang dilakukan, diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi core value ASN, salah satu dari 7 core value yaitu berorientasi pelayanan, merupakan pengertiannya yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Jadi nilai-nilai dasar yang akan ditekankan di sini yaitu ada 3 yang merupakan core value dari berorientasi pelayanan. Yang pertama itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua ramah, cekatan, dan solutif terhadap masyarakat, terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir melakukan perbaikan tiada henti. Konsep pelayanan publik konsep pelayanan itu ada 4. Yang pertama adalah pelayanan publik, yang kedua adalah budaya pelayanan prima, yang ketiga itu ASN sebagai pelayan publik, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu nilai berorientasi pelayanan sebagai core value ASN. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, ada 12 asas pelayanan publik yang dikemukakan, yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesian, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas khusus bagi orang rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan. Inti dari pelayanan publik yaitu ada 2 kalau saya tangkap, yaitu yang pertama kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang kita berikan, dan yang kedua itu biaya yang murah. Jadi publik kita layani dengan, bahkan kalau bisa publik yang kita layani, yang ASN layani itu tidak mengeluarkan uang sepeser pun, kalau bisa seperti itu. Nah, lanjut ke dalam
pengertian penyelenggaraan publik yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik adalah setiap penyelenggaraan negara, korporasi, atau lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan serta badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Jadi dari pengertian ini, pelayanan publik itu adalah penyelenggaraan negara, korporasi, atau lembaga, serta badan hukum lain yang dibuat untuk pelayanan publik. Jadi dari pengertian ini sudah jelas ya teman-teman, bahwa ASN itu merupakan salah satu pelayanan publik, karena ASN itu merupakan pekerja pada instansi pemerintah. Lanjut ke salah satu, ya ASN itu merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik yang kemudian disorot dan dikuatkan kembali. Jadi di pengertian menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 kan sudah jelas tadi dijelaskan bahwa ASN itu merupakan salah satu dari pelayan publik. Nah, dijelaskan kembali di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, yang menyatakan bahwa salah satu fungsi ASN adalah pelayanan publik. Jadi ditekankan kembali pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, seperti yang halayak ketahui, teman-teman ketahui, fungsi ASN itu ada 3. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik. Dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Jadi yang sudah kita bahas dari tadi ini adalah fungsi ASN yang kedua, yaitu pelayan publik. ASN sebagai pelayan publik. ASN dituntut untuk selalu memberikan pelayanan prima dan maksimal kepada masyarakat. Dalam menyelenggarakan kebijakan publik, ASN harus adil, tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas, andal, dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut. Profesional, tidak mempersulit masyarakat, patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar, serta sesuai dengan tupoksi, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara, serta tidak membocorkan informasi atau dokumen yang bersifat rahasia. Jadi itu merupakan pelayanan publik yang harus dimiliki oleh ASN calon-calon CPNS. Dalam melaksanakan kebijakan publik, ASN dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang prima. Pelayanan publik yang berkualitas harus berorientasi kepada pemenuhan keputusan pengguna layanan. Apabila dikaitkan dengan tugas ASN dalam melayani masyarakat, pelayanan berorientasi pada customer excellence service kepada masyarakat atau biasa kita kenal dengan istilah pelayanan prima. Pelayanan prima ini didasarkan pada implementasi standar pelayanan yang dimiliki oleh institusi penyelenggara. Budaya pelayanan oleh ASN akan sangat berpengaruh dan menekankan dan menentukan kualitas pemberian layanan kepada masyarakat. Pelayanan prima harus diberikan kepada masyarakat, kepada publik, kepada pelanggan. Kita mulai dari saat publik atau pelanggan datang ke tempat pelayanannya kita, bertatap muka dengan kita, sampai dengan berakhirnya pelayanan yang kita berikan kepada publik, serta ya sampai dengan kembalinya pelanggan kita atau publik ke rumahnya masing-masing. Kita harus tetap memberikan pelayanan yang prima. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh ASN dalam memberikan pelayanan yang prima yaitu saya sudah simpulkan beberapa hal di sini. Yang pertama, menyapa dan memberi salam.
Jadi kita itu sebagai ASN, ketika kita ada masyarakat yang datang, kita harus menyapa dan memberikan salam terlebih dahulu. Lalu yang kedua itu kita harus ramah dan senyum. Kita ramah dan murah senyum. Jadi ketika ada masyarakat yang ingin berkonsultasi dengan kita ya, kita menekankan sikap ramah dan selalu tersenyum. Lalu yang ketiga, cepat dan tepat waktu. Jadi kita jangan membiarkan masyarakat menunggu. Ya, teman-teman. Yang keempat, mendengar dengan seksama keluhan masyarakat. Jadi ketika masyarakat berbicara, kita dengarkan dengan seksama. Jangan main HP pada saat masyarakat berbicara tentang keluhannya. Yang kelima, mengucapkan terima kasih dengan menyebut nama pelanggan atau masyarakat. Jadi ketika kita mengucapkan terima kasih atas kunjungan masyarakat yang telah atas kunjungan masyarakat, kita sebutkan namanya masyarakat tersebut siapa, karena lebih enak didengar dan masyarakat pasti akan merasa, oh, Bapak ini ternyata dari tadi memperhatikan apa yang saya katakan. Dengan hal-hal sederhana seperti ini, dengan mengucapkan nama masyarakat saja itu sudah sangat, impact-nya itu sudah sangat besar. Lalu yang keenam, memperlakukan masyarakat dengan baik dan adil. Jadi kita tidak membeda-bedakan. Misalnya ada keluarga kita yang urutan antriannya itu nomor 4. Sementara sekarang baru nomor 2, terus kita tiba-tiba panggil nomor 4. Jangan begitu. Kita harus adil terhadap semua masyarakat tanpa memandang siapapun masyarakat tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada hal-hal lain atau hal-hal tambahan yang dapat kita berikan untuk kepuasan masyarakat. Jadi misalnya masyarakat ada hal-hal khusus yang mereka butuhkan, kita kalau bisa berikan, kita berikan. Itu dari ASN. Nah, dalam melakukan pelayanan terbaik, ASN harus melakukan dalam melakukan atau dalam memberikan pelayanan terbaik, ASN harus melakukan perbaikan tiada henti. Jadi sudah masuk di poin yang ketiga, perbaikan tiada henti. Perubahan adalah sebuah kepastian. Ya, sudah pasti dong. Perubahan bahkan setiap detik itu orang berubah. Dan ASN harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Bahkan ASN harus bisa menjadi perubahan tersebut. ASN juga dituntut untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Jadi kita sebagai ASN, kalau bisa dibilang kita ini agent of change-nya di masyarakat. Jadi kita memberikan masukan-masukan kepada instansi kita, apa-apa yang perlu dirubah untuk menuju ke arah yang lebih baik. Globalisasi dan kemajuan teknologi telah memaksa kita mengalami perubahan dalam tempo yang cepat. Kita bisa lihat dari perubahan teknologi itu dari tahun ke tahun itu semakin cepat, teman-teman. Kita lihat dari tahun 2008 itu pertumbuhan teknologi mulai dari sedikit-sedikit berkembang sampai di 10 tahun kemudian, 2018, 2019 itu perkembangan teknologi itu sangat cepat. Kita lihat hari ini ada merek HP baru. Besok atau sebentar sore kita lihat ada lagi HP baru dari merek yang sama. Itu menandakan seberapa cepatnya teknologi itu berubah. Nah, dalam menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat ini, organisasi-organisasi dari berbagai bidang terus berbenah dalam mengimbangi tuntutan perubahan zaman. Banyak organisasi, baik dalam bidang bisnis, ekonomi, bahkan tidak terkecuali organisasi pemerintahan seperti kita ini, berlomba-lomba memperbaiki struktur dan kualitas pelayanan serta kompetensi ASN sehingga dapat tetap eksis dan tidak termakan oleh zaman. Jadi kita tidak bisa berpatokan pada hanya pada satu pelayanan begitu. Misalnya pada zaman dahulu kita sebagai banyak ASN yang menggunakan mesin ketik. Tapi kan mesin ketik sudah kita tidak bisa kita gunakan sekarang karena prosesnya ribet, memakan waktu yang lama juga. Jadi kita sebagai ASN itu harus adaptif terhadap perubahan zaman. Nah, sekarang kita pakai komputer. Kantor menyediakan kita laptop dan komputer itu untuk mempercepat kinerja kita sebagai ASN. Sehingga dapat dilihat bahwa perubahan adalah sesuatu hal yang menuntut perbaikan.
pada segala bidang secara terus-menerus. Ya, sudah saya jelaskan tadi contohnya seperti zaman dulu ASN itu pakai mesin ketik mengetik, sekarang sudah pakai komputer, lebih cepat, lebih praktis, lebih sedikit biayanya. Jadi sebagai CPNS kita juga harus melakukan perbaikan terus-menerus dan tiada henti dalam instansi kita masing-masing. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga pendengar-pendengar podcastnya saya ini merasa bahagia dengan mendengarkan podcast saya ini. Oke, sekian dan terima kasih. Saya akan menyebutkan nama saya kembali. Nama saya Jordi dari Pemerintah Kabupaten Mamuju di Instansi Sekretariat Daerah, Bagian Sumber Daya Alam, Subbagian Kehutanan. Terima kasih dan selamat siang.